Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Puspita dengan NIM 210835, kelas RA2 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis internasional dan manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPD MM. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang pertama tentang strategi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang segala kegiatannya dilakukan dengan melewati batas-batas negara, tidak hanya dalam hal perdagangan saja, namun juga di bidang manufaktur maupun industri jasa yang berkembang di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, konstruksi, komunikasi massa, periklanan, perbankan, perdagangan besar, dan perdagangan eceran. Selanjutnya ada strategi bisnis dalam bisnis internasional. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya internasional. Strategi biaya rendah internasional berpeluang berkembang di negara yang permintaannya besar. Biasanya kegiatan operasi industri ini dipusatkan di negara asal dan tujuan utamanya adalah mendapatkan skala ekonomi. Strategi ini dilakukan dengan melakukan penambahan kegiatan operasi berbiaya rendah yang dikerjakan oleh pihak di luar perusahaan. Tetapi kegiatan operasi yang bernilai tambah tinggi tetap dipertahankan di negara asalnya. Oleh karena itu biasanya produk-produk diekspor dari negara asal. Selanjutnya ada strategi diferensiasi internasional. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di sebuah negara yang memiliki kemampuan khusus dan cenderung maju mengembangkan strategi diferensiasi internasional. Sebagai contoh adalah negara Jerman dengan industri perusahaan kimia. Jerman sangat mendukung diferensiasi dengan bekerja sama dengan Institut Kaiser Wilhelm dan program-program kimia di universitas-universitas superior di bidang penelitian dan memberikan pendidikan kimia terbaik di dunia. Selain itu, Jerman juga menekankan pendidikan kejuruan, mengembangkan keahlian untuk para pekerja perusahaan dapat mendiferensiasi produk-produk dan jasa mereka melalui karakteristik fisik. Namun demikian, mereka juga dapat mendiferensiasi produk-produk mereka dalam bentuk pelanggan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membuat iklan-iklan produk mereka sehingga image para konsumen dapat tercipta. Selanjutnya, strategi fokus internasional. Banyak perusahaan tetap memusatkan perhatiannya pada celah-celah pasar ketika menerapkan strategi fokus internasional. Perusahaan-perusahaan dalam suatu kelompok cenderung menanamkan dadanya pada iklan dan eksposisi ruang pamer dalam industri keramik di Italia. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menarik perhatian dari para pelanggan dengan selera terpilih mereka, menekankan strategi terfokus. Citibank telah mengubah 83 cabang yang dioperasikannya di Spanyol menjadi pusat-pusat informasi produk. Dalam setiap lokasi, pelanggan dapat mengakses ke sebuah sistem komputer yang membantu mereka menentukan tingkat resiko yang diinginkan. Dan yang terakhir ada strategi kepemimpinan biaya atau diferensiasi integratif internasional. Strategi integratif ini populer karena sistem manufaktur yang fleksibel memperbaiki sistem informasi dalam dan lintas perusahaan, dan sistem kendali kualitas total luasnya ragam. Pasar dan pesaing menjalankan strategi integratif semakin menjadi hal yang penting dalam banyak pasar global. Sebab itu, bersaing dalam pasar global memerlukan manajemen yang canggih dan efektif. Komatsu berhasil bersaing dengan Caterpillar dengan melakukan sistem kepemimpinan biaya diferensiasi yang integratif. Walaupun Caterpillar memiliki citra merek yang kuat di pasar-pasar dunia, tetapi Komatsu berhasil mengatasi ini dengan keunggulan diferensiasi dengan memiliki citranya dan mengurangi biaya-biayanya. Selanjutnya ada strategi pemasaran bisnis internasional. Yang pertama ada penelitian pasar global. Langkah pertama yang penting dalam menghadapi pasar global adalah melakukan penelitian pasar yang menyeluruh. Perusahaan harus memahami karakteristik, preferensi, dan kebutuhan konsumen lokal di negara tersebut. Analisis demografis, sosial budaya, ekonomi, dan tren pasar lokal sangat penting untuk mengidentifikasi peluang dan menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan.
Yang kedua ada segmen pasar dan penentuan pasar target. Perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar secara cermat dan menentukan pasar target yang paling sesuai dengan keunggulan kompetitif mereka. Memperhatikan faktor seperti ukuran pasar, daya beli konsumen, tingkat persaingan, dan kebijakan perdagangan internasional akan sangat membantu dalam menentukan negara atau wilayah yang menjadi prioritas dalam ekspansi dan internasional. Yang ketiga, adaptasi produk dan layanan. Mengadaptasi produk dan layanan yang ditawarkan merupakan langkah penting dalam pemasaran global. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek seperti kecocokan produk dengan kebutuhan lokal, bahasa, regulasi, preferensi, budaya, dan kondisi lingkungan bisnis. Mengkaji kembali strategi branding, packaging, atau bahkan memodifikasi produk dan meningkatkan daya tarik penerimaan di pasar target. Yang keempat, strategi komunikasi dan pemasaran yang disesuaikan dengan lokal. Penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi dan pemasaran yang disesuaikan dengan budaya dan norma-norma lokal, menggunakan bahasa yang sesuai, memahami preferensi media lokal, dan mempertimbangkan tradisi budaya akan sangat membantu pesan pemasaran perusahaan diterima dengan lebih baik oleh konsumen lokal. Menggandeng tim lokal atau mitra lokal dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mencapai kesuksesan dalam strategi. Yang kelima dan yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dan media digital. Penggunaan teknologi dan media digital merupakan aspek kunci dalam strategi pemasaran global saat ini. Memanfaatkan platform digital seperti media sosial, situs web multibahasa, kampanye iklan online, atau alat pemesanan digital lainnya akan membantu perusahaan meningkatkan visibilitas dan mencapai audiens target di pasar global. Selanjutnya kesimpulan, bisnis internasional adalah bisnis yang segala kegiatannya dilakukan dengan melewati batas-batas negara, tidak hanya dalam hal perdagangan saja, namun juga di bidang manufaktur maupun industri jasa yang berkembang di berbagai negara. Bidang seperti transportasi, pariwisata, konstruksi, komunikasi massa, periklanan, perbankan, perdagangan besar, dan perdagangan eceran. Strategi bisnis internasional mengacu pada rencana yang mengarahkan transaksi komersial yang terjadi antara entitas di berbagai negara. Strategi bisnis internasional juga mengacu pada rencana dan tindak akan perusahaan atau publik atau swasta dan bukan pemerintahan. Dengan demikian, tujuan dari strategi melibatkan peningkatan keuntungan. Materi selanjutnya adalah tentang manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Pengertian manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah ilmu dan seni tentang pengelolaan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling atau POAC atas sumber-sumber daya SDA, SDM, SDT, SDC, SDI, dan SD untuk dapat menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan melalui pertukaran kepuasan bersama atau mutualan satisfaction exchange, baik secara komersial ataupun non-komersial, dengan melakukan transaksi ekonomi keuangan perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor barang atau jasa. Selanjutnya ada langkah-langkah manajemen pemasaran. Yang pertama, mengetahui keadaan lingkungan internasional. Yang kedua, mempunyai tujuan serta kebijakan yang jelas. Yang ketiga, mengetahui sasaran pasar internasional yang diincar. Yang keempat, memiliki program pemasaran. Dan yang kelima, mempunyai organisasi pemasaran. Yang keenam, melakukan proses pengendalian dan evaluasi. Proses penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan ekonomi dan politik. Yang kedua, perbedaan nilai mata uang. Yang ketiga, adanya konflik di suatu negara. Yang keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, organisasi ekonomi pada regional tertentu. Selanjutnya, dampak positif dari globalisasi terhadap perdagangan internasional pada bidang ekonomi. Yang pertama, bebasnya pasar internasional. Yang kedua, kemudahan dalam ekspor dan impor. Ketiga, masuknya perusahaan asing di Indonesia. Yang keempat, terciptanya bisnis e-commerce. Dan yang kelima, meningkatnya sektor pariwisata. Selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi terhadap perdagangan internasional.
pada bidang ekonomi. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan industri lokal. Yang kedua, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Yang ketiga, kesenjangan sosial meningkat. Dan yang keempat, gaya hidup investasi. Baiklah, yang terakhir ada kesimpulan. Manajemen pemasaran internasional adalah kegiatan memasarkan barang atau produk keluar suatu negara dengan target pasar-pasar di luar negara tersebut. Dalam manajemen pemasaran internasional, juga banyak hal yang harus diperhatikan dan memerlukan konsep bisnis yang matang dan strategi faktor utama yang mempengaruhi perdagangan internasional negara Indonesia dengan kondisi terkini, yaitu adanya potensi yang dimiliki negara Indonesia dalam memproduksi atau sumber daya yang dimiliki serta adanya permintaan dari negara lain. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.